Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah pengembangan kurikulum dan inovasi pembelajaran SD, di mana saya sendiri, Siti Ira Wahyuni, dan rekan saya Dita Salsafira Cahaya Ningrum. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang multisektor dan multilevel dalam perencanaan kurikulum. Baiklah, sebelumnya saya akan menyampaikan tentang apa itu pengertian perencanaan kurikulum. Menurut KBBI, perencanaan berasal dari kata dasar rencana yang artinya konsep, rancangan, atau program, dan perencanaan adalah suatu proses. Kurikulum merupakan suatu sistem program pembelajaran untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan, sehingga kurikulum memegang peranan penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu dan berkualitas. Untuk menunjang keberhasilan kurikulum, diperlukan upaya pemberdayaan bidang manajemen atau pengelolaan kurikulum. Menurut Lazzwardi, 2017, halaman 102, perencanaan kurikulum merupakan proses yang melibatkan kegiatan pengumpulan, penyortiran, sintesis, dan seleksi informasi yang relevan dari berbagai sumber. Informasi ini kemudian digunakan untuk merancang dan mendesain pengalaman-pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi di sini peserta didik menggunakan pengalaman-pengalaman pembelajarannya dalam perencanaan kurikulum atau dalam pelaksanaan perencanaan kurikulum untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Selanjutnya, menurut Oktaviani 2019 halaman 73, perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar. Cara mencapai tujuan-tujuan tersebut melalui situasi belajar mengajar, serta penelaahan keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut. Nah, jadi perencanaan kurikulum itu sendiri merupakan sebuah langkah awal dalam suatu proses membangun kurikulum yang berisikan nilai-nilai dari tujuan belajar, cara mencapai tujuan melalui situasi proses pembelajaran, serta telaah efektivitas dan kebermaknaan metode. Jadi, perencanaan kurikulum ini adalah langkah awal ataupun proses yang dapat membangun kurikulum yang berisikan nilai-nilai dari tujuan belajar sehingga dapat mencapai tujuan dari kurikulum yang dikehendaki tersebut. Multisektor perencanaan kurikulum. Pendidikan untuk dapat maju dan terus berkembang perlu adanya suatu perencanaan dalam segala bentuk kegiatannya, baik tujuan yang akan dicapai, sarana dan prasarana, materi pembelajaran yang akan disampaikan, dan lain sebagainya. Dengan perencanaan yang matang, maka diharapkan tujuan dari pendidikan akan tercapai secara maksimal. Pada pembahasan capture ketiga dari buku Olivia dikemukakan bahwa tentang proses perencanaan kurikulum dari sektor tingkapan dan sektor atau kawasan dibagi menjadi 3, yaitu di mana yang pertama, sektor regional. Pada sektor regional difokuskan untuk melakukan suatu evaluasi kurikulum dengan melakukan pengawasan sekolah. Sedangkan yang kedua, sektor nasional, memberikan masukan untuk perencanaan dan pengembangan kurikulum dengan memanfaatkan informasi. Yang ketiga, sektor internasional, memiliki tugas yang sama dengan sektor nasional dengan memanfaatkan informasi tidak hanya dari sektor dunia pendidikan saja. Nah, jadi di sini aktivitas pengembangan kurikulum pada sektor regional, nasional, dan internasional terdiri dari beberapa permasalahan yang ada. Misalnya seperti pertukaran praktek, pelaporan penelitian, pengumpulan informasi. Organisasi pengembangan kurikulum pada sektor regional lebih difokuskan untuk melakukan suatu evaluasi kurikulum dengan melakukan pengawasan ke sekolah atau komite. Aktivitas pengembangan kurikulum pada sektor regional, nasional, dan internasional terdiri dari beberapa permasalahan yang ada, di mana permasalahan ini seperti pertukaran praktek, pelaporan penelitian, dan pengumpulan informasi. Organisasi pengembangan kurikulum pada sektor regional lebih difokuskan untuk melakukan suatu evaluasi kurikulum dengan melakukan pengawasan ke sekolah atau sering disebut komisi pengawas. Selanjutnya, meninjau ulang laporan yang dilakukan sekolah dan memberikan akreditasi ke sekolah yang bersangkutan.
mengembangkan kurikulum yang diharapkan siswa atau lulusan dari sekolah mampu untuk bekerja. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi regional yang ada, sedangkan untuk kawasan yang lebih besar dalam sekup nasional maupun internasional memberikan masukan untuk perencanaan dan pengembangan kurikulum dengan memanfaatkan informasi yang diserap dari berbagai sektor, tidak hanya dari dunia pendidikan, tetapi sektor lainnya seperti dunia kerja, kesehatan, lingkungan hidup, industri, pariwisata, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Sehingga pada kawasan ini, pengembangan dan perencanaan kurikulum dapat mencakup sektor-sektor sebagai berikut. Yang pertama, ada perencanaan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar yang ditentukan, sehingga lulusan dari dunia pendidikan mampu bekerja setelah lulus dari sekolah. Yang kedua, peningkatan pelayanan kesehatan di sekolah. Yang ketiga, perencanaan pengadaan studi tour dan studi banding ke perusahaan dan objek wisata. Yang keempat, memberikan materi budi pekerti pada anak untuk mengembangkan sikap dan mental anak. Yang kelima, memasukkan materi kewirausahaan untuk meningkatkan pengetahuan siswa dalam bidang sisankamrata. Yang keenam, melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan informasi dan komunikasi untuk perkembangan pendidikan. Dan yang ketujuh, melakukan evaluasi lulusan sekolah di dunia kerja. Halo, baiklah teman-teman, sekarang selanjutnya adalah materi tentang multi-level perencanaan kurikulum. Multi-level perencanaan kurikulum ini terdiri dari 5 level, yaitu the classroom level, atau yang ini. Selanjutnya adalah team atau grade department level. Yang ketiga adalah individual school, yang keempat adalah school district, dan yang kelima adalah state level. Nah, di sini saya ingin menjelaskan yang pertama dulu, yaitu adalah the classroom level. Yang mana the classroom level ini yang memegang peranannya di dalam adalah guru. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam mengambil keputusan ataupun melaksanakan keputusan dari sebuah kurikulum. Sehingga terdapat tugas-tugas guru dalam perencanaan kurikulum, yaitu menyelesaikan aktivitas yang berkaitan dengan kurikulum dengan mendesain pembelajaran, mendesain kompetensi atau tujuan pembelajaran dan sasaran hasil di dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah memilih pokok isi materi. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber daya di dalam masyarakat dan sekolah, mengurutkan materi yang akan disampaikan, dan melakukan evaluasi di dalam pembelajaran dan kurikulum. Nah, yang kedua yaitu ini, tim atau grade atau department level. Nah, di sini yang memegang peranannya yaitu adalah tim pengembangan kurikulum yang terdiri dari 2 orang guru atau bisa lebih. Nah, atau bisa lebih ini yang tergabung dalam satu tim kerja. Adapun tugas-tugasnya yaitu menentukan isi yang disampaikan pada level kelompok, merangkai pokok materi, mengadaptasikan pembelajaran, menciptakan pengelompokan pembelajaran, penulisan materi kurikulum yang akan digunakan oleh semua guru. Tentunya di dalam sebuah tim terdapat aspek yang sangat diperlukan, yaitu sifat kerjasama. Nah, sifat kerjasama ini harus ditumbuhkan di dalam perencanaan kurikulum untuk keberhasilannya dari sebuah program. Karena kurikulum ini merupakan bukan program yang tidak main-main. Di mana kita mengingat kurikulum, di situ kita ingat adalah pendidikan. Yaitu sering juga saya mendengar bahwa kurikulum ini adalah jantungnya dari bidang pendidikan. Sehingga dari tim pengembangan kurikulum ini harus memiliki konsekuensi yang tinggi di dalam pengambilan keputusan agar program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tuntutan zaman pada masa kedepannya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu adalah the individual school atau hal ini pada tingkatan sekolah. Nah, dalam tingkatan sekolah ini yang memiliki peranannya itu adalah kerjasama antara guru, kepala sekolah, tim administrasi, siswa dan orang tua di dalam mengambil keputusan atau kebijakan kebijakan terhadap program di sekolah. Nah, adapun tugas-tugasnya yaitu menambah program baru untuk mencakup interdisiplin program. Selanjutnya adalah meninjau ulang program yang sudah ada. Selanjutnya merencanakan jalannya kurikulum, mengevaluasi jalannya kurikulum. Seperti yang kita ketahui pada minggu yang lalu,
di makalah 1 terdapat prinsip-prinsip dari kurikulum. Adanya prinsip fleksibilitas, sehingga di sini pemerintah memberikan wewenang kepada sekolah untuk dapat mengevaluasi sebuah kurikulum, karena yang melaksanakan jalannya program kurikulum ini adalah pihak sekolah, sehingga pihak sekolah ini sangat mengetahui kelebihan dan kekurangan di dalam sebuah program di dalam kurikulum. Nah, selanjutnya yang keempat adalah school district atau pada tingkatan daerah. Nah, pada tingkatan daerah ini yang memiliki peranannya yaitu adalah Dewan Kurikulum Daerah, guru, pengurus, pengawas, dan masyarakat di dalam pengembangan dan perencanaan kurikulum. Adapun tugas-tugas dari Dewan Kurikulum Daerah ini adalah menambah program baru untuk daerah, meninjau ulang prestasi siswa yang ada di berbagai sekolah, selanjutnya adalah merekomendasikan untuk meningkatkan program pada sekolah. Nah, yang terakhir adalah state level atau Departemen Pendidikan, atau kita sering mendengar yaitu adalah Dinas Pendidikan. Nah, selain daripada Dinas Pendidikan, ada pengawas, ada kepala sekolah, ada spesialis kurikulum yang bertugas menyiapkan kurikulum umum yang akan digunakan di sekolah dan memonitor undang-undang peraturan pendidikan yang dilaksanakan di suatu sekolah. Adapun tugas-tugas dari Departemen Pendidikan ini atau Dinas Pendidikan ini adalah mengembangkan pokok-pokok kurikulum, melakukan akreditasi, memonitor program sekolah. Selanjutnya adalah mendistribusikan status sekolah, menyalurkan pembiayaan untuk peningkatan program sekolah. Yang ketiga, mengembangkan tujuan filosofi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Dan yang terakhir adalah menugaskan pengawas untuk ke sekolah dan melakukan evaluasi program sekolah. Baiklah, mungkin cukup 5 level ini aja yang terdapat di multi level perencanaan kurikulum. Selanjutnya, yaitu baiklah teman-teman, selanjutnya ini adalah kesimpulan dari materi dalam makalah multisektor dan multilevel perencanaan kurikulum. Nah, perencanaan kurikulum dibagi atas 5 tingkatan, yaitu the classroom level, team atau grade atau department level, the school individual level, the district school level, dan the state level. Pada tiap level perencanaan kurikulum ini mempunyai otoritas pada level di bawahnya, sehingga level di bawah diharuskan memberikan masukan kepada level di atasnya untuk dijadikan salah satu patokan atau pengembangan dan perencanaan kurikulum selanjutnya. Nah, sedangkan perencanaan kurikulum sesuai dengan kawasannya dibagi atas 3 kawasan atau daerah yaitu regional, nasional, dan internasional. Pembagian kawasan ini didasarkan atas kekuatan dan kekuasaan masing-masing sektor. Guru dan spesialis kurikulum akan lebih sering berperan dalam pengembangan dan perencanaan kurikulum pada 4 level ke bawah. Baiklah, mungkin cukup sekian paparan materi yang telah kami sajikan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Semangat belajar. Dan ini ada quotes dari kami, yaitu if you believe in yourself, anything is possible. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.